warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jihad yuk dengan berkarya, maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa qfina bihalalika an haramik wa qfina bi fadlika amman siwak. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah segenap para alim, para masyayikh, guru-guru kita, ustadz wal ustadzah, pembina pembimbing, yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid On Air tercinta yang pagi hari ini sudah berkumpul maupun yang masih dalam perjalanan. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan selalu teguhnya iman dan Islam, sehat zahir batin, panjang umur, diberikan selalu keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dimampukan untuk bisa menyempurnakan Islam bil haji wal umrah wa ziyarati rasul, dan semoga semuanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad. Dan yang pastinya sebelum kita kaji, kita bersolawat dulu kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitab Irsyadul Ibad sampai pada bab apa ini? Tulisannya kok kecil-kecil. Sampai pada bab Fimani Bisodakoh. Jadi faslun filmani bisodakoh. Apa itu Ustaz? Pasal menerangkan tentang ngundat ya apa dalam bahasa Indonesianya, mengungkit-ungkit sodakoh, mengungkit-ungkit sodakoh. Jadi walah biyen kalera tangai nopo iso ngene, ada yang model kayak gitu kan, terus di depan orangnya ngomong mengungkit-ungkit sambil menghina. Itu bagaimana hukumnya, kita akan pelajari mulai pagi hari. Dan perlu diingat, sebentar lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan. Persiapkan hati, persiapkan pikiran, persiapkan badan. Pokoknya semuanya harus sehat, pikiran harus kuat, hati harus tetap tambah iman. Nah, insya Allah nanti Ramadan kita akan menjadi orang yang menang dalam berjuang di Ramadan itu sendiri. Baik jamaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, kita kaji kitab Irsyadul Ibad sampai pada pasal tentang menerangkan tentang mengungkit-ungkit sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun fil manni bis sadaqati. Pasal menerangkan tentang mengungkit-ungkit sedekah, ngundat-ngundat sedekah. Cari ini wong tulung aku. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan engkau batalkan sodakotikum, sodakoh kalian bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit, wal ada, dan menyakiti orang yang engkau sedekahi. Mengungkit-ungkit serta menyakiti. Awakmu piyen lek kata kene nek kata ngene wong ngene macam-macam. Wah, tak semua wis no. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti halnya orang-orang yang menginfakkan hartanya hanya karena untuk pamer pada manusia. Orang-orang yang mengungkit-ungkit itu derajatnya seperti halnya orang yang disedekah hanya sekedar pamer saja. Berarti memberinya itu tidak karena Allah, tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari orang yang dikasih. Itu ikhlas. Orang yang pamer sama mengharapkannya kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang seperti itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan akhir-akhir. Kenapa? Karena sedekahnya bukan karena Allah dan tidak takut, tidak iman kepada hari akhir, tidak iman kepada mati, tidak iman kepada hari kiamat. Famathaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah lalu diungkit-ungkit, diundat-undat, ngelarani sing dinyai, itu bagaikan batu besar yang di atasnya ada debu. Batu besar yang di atasnya ada debu. Dimod dulu. Jadi ada batu besar yang di atasnya ada debu, wa asabahu wabilun. Lalu debu yang di atas batu besar itu terkena hujan deras. Terkena hujan deras, fatarokahu solda, maka tinggallah debu itu di atas batu besar. Apa tinggalnya? Hilang. La yaqdiruna ala syai'. Orang-orang yang seperti itu tidak mampu apa-apa. Mimma kasabu, dari apa yang dia perbuat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah, wallahu, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum yang kafir. Jadi Allah dalam Al-Quran mengumpamakan orang-orang yang bersedekah terus diungkit-ungkit, terus menyakiti orang yang dikasih. Itu bagaikan debu di atas batu besar terus terkena hujan deras. Kira-kira lebune nyanti, Bu. Lebu ning dhuwure watu gede terus kena udan enter terus. Lebune nyanti kira-kira iki. Wala yo ilang. Wong lebu dhuwur watu gede kena udan terus wis biar ilang ya. Berarti maksudnya apa? Nah, seseorang yang bersedekah mengharap balasan dari orang yang disedekahi, itu bagaikan orang yang bersedekah hanya karena pamer, bukan karena Allah. Sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah. Di sini Allah loh yang berfirman, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus yang benar itu bagaimana? Yang benar itu ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita memberi, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Mengharapkannya kepada Allah. Itu baru ikhlas. Contoh nih, saya contohin. Umpamanya saya itu umpamanya sedang sakit gitu umpamanya. Terus bersedekah. Kenapa? Karena sakit dengan bersedekah itu juga
salah satu cara yang diberikan oleh Allah. Sakit itu bisa diobati dengan 3 perkara. 1, dengan cara diberi obat. 2, dengan cara doakan, dibacakan ayat Al-Quran atau namanya apa itu? Ruqyah. 3, dengan cara disedekahi. Tuh, apa hubungan? Tidak usah sakit dengan sedekah. Rasulullah bersabda, "Dawu maradakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Sakit kalau sudah diobati kemana-mana nggak sembuh, diruqyah kemana-mana nggak sembuh, alternatif terakhir adalah dengan disedekahi. Sembuh. Saya sudah membuktikan. Saya itu punya bapak. Bapak saya itu sakit macam-macam sakitnya karena ya saking capeknya di masa muda dulu. Maklumlah, namanya juga anak petani. Nah, katanya sakit ini, sakit itu. Wah, sudah berobat kemana-mana ke rumah sakit. Alah, sampai nggak bisa dihitung. Dibawa ke ustadz sana, kiai sana, diruqyah ini, doakan ini, doakan itu. Sudah sampai, sampai kelar bingung. Akhirnya apa? Saya menemukan satu hadisnya Rasulullah. Dawu maradakum bisadaqah. Pada saat itu bapak saya sudah berada di rumah sakit Trenggalek. Divonis, ya disuruh dibawa dioperasi jantung ke Surabaya. Mau dioperasi jantung ke Surabaya. Insya Allah biayanya sekitar kurang lebih 75 sampai 100 katanya dokter. Setelah itu saya bawa pulang. Saya membaca hadisnya Rasul, dawu maradakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Pada saat itu saya punya uang sekitar 5 juta. Bukan uang sih, motor. Saya punya 2 motor. Yang satu punyanya istri, yang satu punya saya. Saya jual motor saya, alhamdulillah laku 5 juta. Saya sedekahin pada saat itu dengan berniat mengobati bapak saya. Saya berharap dengan sedekah itu Allah memberikan kesembuhan untuk bapak saya. Saya mengharapkannya kepada orang yang saya sedekahi atau kepada Allah? Kepada Allah. Itu caranya. Jadi ketika saya uang 5 juta itu saya bagi-bagikan kepada fakir miskin dan anak yatim, maka saya tidak mengharap balasan dari anak yatim itu. Saya tidak mengharap balasan dari orang miskin itu. Saya tidak mengharap balasan dari yang saya kasih. Tapi saya mengharap Allah memberikan kesembuhan untuk ayah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Selang 2 minggu. Alhamdulillah. Bapak saya sampai saat ini setelah 2 minggu, berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, alhamdulillah sampai saat ini bapak saya diberikan kesehatan. Dan jarang ke rumah sakit. Paling 2 tahun ini ke rumah sakit 1 kali. 1 kali ngecek pada saat itu kecapean. Cuman itu saja, alhamdulillah. Nah, itu bukti dari sabdanya Rasulullah. Jadi ketika kita memberi, jangan mengharap balasan dari orang yang kita beri. Kita memberi saudara umpamanya. Anda punya adik, terus ekonominya mungkin masih terlunta-lunta atau masih namanya juga rezeki itu Allah yang kasih. Anda membantu adik Anda jangan mengharapkan balasan dari adik Anda. Mengharapkanlah balasan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Mau mengharap tambah hartanya banyak, monggo. Mengharap kesembuhan, monggo. Mengharap ini, monggo. Kalau berharapnya kepada Allah, itu namanya ikhlas. Tapi kalau Anda ngasih, umpamanya Anda ngasih adik Anda, kasih 1 juta untuk modal umpamanya, jualan 1 juta ya, jualan es cendol umpamanya, atau coklat, minuman coklat 10 ribuan umpamanya. Nah, itu Anda jangan mengharap balasan dari adik Anda. Kalau Anda mengharap balasan dari adik Anda, ujung-ujungnya engkau mesti ngundat. Ujung-ujungnya engkau mesti mengungkit pemberian. Awakmu ki lamun to rene aku biyen tak modali 1 juta, saiki ra iso kaya ngene.
Oh, saiki wis ngene. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Semakin kita mengungkit-ungkit pemberian, semakin kita mengungkit-ungkit sedekah, justru Allah tidak akan mendatangkan balasannya untuk kita. Padahal balasan dari Allah itu lebih besar dibanding hanya sekedar balasan dari orang yang kita kasih. Tapi kebanyakan orang kan kayak gitu. Ketika membantu siapa gitu kan, diungkit-ungkit. Alah kembiyen lek gak tak ewangi. Lek ngewangi lho pira? Oh, apa iso kaya ngono kae. Janganlah seperti itu. Biar Allah yang akan membalas semuanya. Biar Allah yang akan melipat gandakan semuanya. Biar Allah yang akan memberikan keberkahannya untuk kita. Wis benil, gak sah diundat-undat. Ketika kita mengungkit-ungkit pemberian, justru kita ini disamakan oleh Allah kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti halnya orang yang menginfakkan hartanya hanya sebagai pamer-pamer saja, ya gak oleh apa-apa. Diumpamakan lagi seperti halnya debu di atas batu besar, kena hujan deras, wis biar hilang, wis kene sisane blas. Seperti itu. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayan Allah taala, Allah menjelaskan anna man tasaddaqa bi syai'in, sesungguhnya seseorang yang bersedekah dengan sesuatu min anwa'i shadaqati, dari macam-macamnya sedekah, usturita linailihi zalika thawabul adim, disyaratkan untuk memperoleh balasan dari Allah yang agung, alladzi a'adahu Allahu lil mutasaddiqina, yaitu pahala yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin. Anna taslima shadaqatuhu mil manni biha 'alal mu'ti wal ada. Sesungguhnya selamatnya sedekah itu apabila seseorang tadi selamat dari mengungkit-ungkit pemberian kepada orang yang dikasih dan tidak menyakiti. Jangan mengungkit-ungkit dan jangan menyakiti soal pemberian. Sakit rasanya di hati. Tenan Bu. Jenenge diundat-undat niku luwara tenan Bu ning ati. Kira-kira wong ya teko iki sing tahu. Kuwi apa? Lurus Pak. Kebanyakan seperti itu Pak. Luwara tenan niku. Diundat-undat lengei gak sepiro, diundat-undat. Mantul apa? Dilok-lokne pisan. Nah, jadi kayak gitu. Maka dari itu kita jangan seperti itu. Manu itu apa sih? Mengundat-ngundat atau mungkin-mungkin itu apa tuh maksudnya? Fal manu huwa ayata'adda ni'matahu 'alal akhar. Mengungkit-ungkit pemberian itu apabila seseorang itu memberikan ayata'adda ni'matahu 'alal akhar, yaitu mengklaim dirinya itu memberikan suatu kenikmatan kepada orang lain. Mulai aku ngono kembiyen nek gak tak ngene ini wah wis mati lho kembiyen. Kembiyen nek tak ngene wah wis ngene. Tidak seperti itu. Justru ketika kita bisa membantu itu kita ditolong oleh Allah. Gitu loh. Ketika kita bisa membantu orang lain, kita ini sebenarnya ditolongi oleh Allah. Kenapa? Karena dengan membantu orang lain itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi perlu diingat jamaah Iwamid. Ini rumusnya Allah itu begini. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Dan perbuatan menolong itu kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah, itu tidak akan bisa. Berarti di
bisa kita ambil kesimpulan. Ketika kita menolong orang lain, menolong saudara kita, berarti Allah sedang memberikan hidayah kepada kita untuk menolong orang lain. Agar apa? Agar kita mendapatkan pertolongan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebenarnya yang butuh pertolongan itu adalah kita. Gitu loh. Ketika hati kita digerakkan untuk membantu orang lain, kan bisa toh awake dhewe ngrasakne, Bu. Tiba-tiba aku kok pengen to ngewangi kae. Tiba-tiba ada kan perasaan kayak gitu. Ya kan? Dari mana perasaan itu? Ya itulah hidayah Allah. Umpamanya kita baru gajian. Umpamanya saya atau Anda gitu, baru gajian gitu. Tiba-tiba ngelihat adiknya yang di rumah kok mesak nih toh nyawang adikku kayak koyo ngono. Wis bantu raketang 500.000. Nah, perasaan itu dari mana? Itulah hidayah Allah. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa Allah memberikan hidayah seperti itu pada kita? Karena Allah mendatangkan pertolongan untuk kita. Sebab itu semuanya. Ini rumus yang jarang orang tahu. Jadi ketika kita bisa menolong orang lain itu sebenarnya Allah ingin menolong kita. Makanya jangan sampai ketika kita menolong seseorang, memberikan sesuatu kepada seseorang, jangan sampai kita mengungkit-ungkitnya. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita menolong itu adalah hidayah dari Allah. Allah yang memberikan, bukan kita. Gitu loh. Itu sebalik. Kalau kita mengharap, tapi banyak orang itu sebaliknya. Wah, aku kayak sing ngene lho, sing terus sing ngei perasaan kowe iso nulung biyen ki lho sapa? Yo aku dhewe. Lah awakmu dhewe terus sing ngei obah tanganmu ki sapa? Yo anu obah dhewe tak obahne. Lah wong ki lek mancan wong angel iki yo wis angel. Mosok dikei sarape dipedhotne sitok jebret ngono tangane gak nek diobahne no lagi muni. Ya Allah, tanganku ora kena diobahne. Lah jere iki kok obah-obahne dhewe. Saiki mosok wis gak kena diobahne lagi muni ya Allah. Oh, no ki ya eneng lho, sing model ngono kuwi. Dan masyaallah. Dingi jereke ketika dikerentek nih pengen bantu kae jereke kerentek-kerenteke dhewe, ndak oleh hidayah. Mosok wis pikirane gak iso kerentek, atine gak iso kerentek lagi muni ya Allah. Seperti itu. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun, berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada orang yang kita kasih. Kalau berharapnya kita kepada orang yang kita kasih, bukan kebahagiaan yang akan kita dapat, tapi justru malah kekecewaan. Kenapa malah kekecewaan yang kita dapat? Ya karena Allah kecewa. Karena Allah kecewa. Kecewanya Allah di mana? Ketika kita memberikan sesuatu yang sesuatu itu adalah pertolongan dari Allah, malah memberikannya bukan mengharap kepada Allah. Allah kan kecewa akhirnya. Karena Allah kecewa, akhirnya Allah menggerakkan hatinya orang yang kita beri justru malah mengkhianati kita. Lah sing ngei tangan iso obah Allah, sing ngei sikil iso mlaku Allah, sing ngei pikiran iso waras Allah. Dong moso iso ngasilne gaji, sedekah kok trimo mek pengen digunggung, ya kan? Sedekah kok mek trimo pengen dipilih dadi RT. Sedekah lek mek arep dadi kepala desa. Gelem sedekah lek apit magang bupati. Gelem sedekah lek ape magang
RW. Ya Allah. Mengharapnya bukan kepada Allah tapi kepada orang yang dikasih, itu salah besar. Salah besar. Ustadz, katanya ikhlas itu tidak mengharap apa-apa lillahi ta'ala. Orang yang seperti ini gak paham dengan maksud ikhlas. Ikhlas itu terbagi menjadi dua. Ikhlas yang jadi mukhlis, ada orang yang melakukan ikhlas yang menjadi mukhlas. Orang yang bersedekah mengharapkan hartanya berlipat-lipat dari Allah, itu namanya ikhlas yang ujungnya menjadi mukhlisin lahuddin, mukhlisina lahuddin. Beribadah mengharapkan balasan pahala dari Allah, itu namanya mukhlis. Itu benar. Yang tidak benar itu ketika bersedekah mengharapkan imbalan dari orang yang kita kasih. Aku tak ngei tak ngei paijo, ben paijo engko gelem baturi aku. Nah, itu sudah salah. Tapi kalau ikhlas yang ujungnya ke mukhlas, itu beda lagi. Ketika bersedekah, ketika beribadah, hanya mengharapkan ridho. Dikai sehat ya alhamdulillah, loro ya gak apa-apa, dikai sugih ya alhamdulillah, melarat ya gak apa-apa. Sing penting pokoknya Allah ridho, besok ning akhirat diparingi selamat. Nah, itu namanya mukhlas. Dua-duanya benar. Tapi kalau Anda, kalau saya, kalau jenengan belum bisa menjalankan ikhlas yang ujungnya menjadi mukhlas, tidak usah belagu, tidak usah gaya. Itu derajatnya para walinya Allah yang sudah tidak butuh harta, tidak butuh tempat tinggal mewah, tidak butuh baju-baju banyak. Lah kula jenengan iki lho, jika iluwe sedina wis bingung masalah. Omahe urung dikeramik, urung dipasang granit ngono bae wis banyak iki. Tonggone tuku mobil krek-krek awake dhewe rong duwe ngono bae lah masalah. Ya apa ora kira-kira sing kudune kuning kae mburi. Nah, berarti kalau kita masih seperti itu, ikhlasnya ujungnya ke mukhlisina lahuddin, kita beribadah, kita bersedekah mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkannya dari Allah itu benar. Yang tidak benar itu mengharapkannya dari orang yang kita kasih, itu salah. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammadul Kubra, dari Muhammadul Kubra, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, annaha kanat idza tasaddaqat ala ahadin arsalat ala asarihi rasulan. Istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah ketika bersedekah kepada seseorang, beliau itu menyuruh satu orang untuk membuntuti orang yang disedekahi. Untuk membuntuti orang yang disedekahi sampai rumahnya. Kenapa seperti itu? Liyata'arrafu ala yad'u laha fatad'u lahu bimithli du'ai. Supaya Siti Aisyah ini ngerti orang yang dikasih ini mendoakan apa untuknya. Li'alla yakunu du'auhu fi maqabalati shadaqah, supaya doa yang didoakan oleh orang yang disedekahi tadi bisa didoakan seperti halnya
Siti Aisyah bisa mendoakan persis seperti apa yang didoakan oleh orang yang dikasih. Fayungkosu ajruha. Kenapa? Karena beliau takut apabila balasannya itu berkurang gara-gara didoakan oleh orang yang dikasih tadi. Falidzalika qala, karena hal itu ashabus Syafi'i yustahabu lil mutasaddiq ayat lil mutasaddaq alaih bimisli ma ta'alahu. Disunahkan bagi orang yang bersedekah untuk mendoakan sama persis dengan doa yang dilontarkan oleh orang yang kita sedekahi. Bingung ya? Jamaah bingung? Saya jelasin begini, Ketika Anda memberi, ya, ketika kita memberi kepada Pak Ijo umpamanya, Pak Ijo ini orangnya rajin ibadah tapi miskin gitu. Terus kita kasih. Ketika kita ngasih pada Pak Ijo, biasanya Pak Ijo mendoakan kita apa enggak? Mesti mendoakan kan? Matur suwun Bu, mugi-mugi jalan paringan sehat, rezekine lancar barokah. Kayak gitu kan? Nah, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, itu takut. Takutnya apa? Takutnya sedekah kita itu pahalanya berkurang gara-gara kita didoakan orang yang disedekahi itu. Pahalanya hilang gara-gara kita sudah puas dengan doa yang didoakan oleh orang yang kita sedekahi. Padahal loh ya. Padahal kita bersedekah itu kan mengharapkannya kepada Allah. Karena untuk berhati-hati, makanya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, terus orang lain itu mendoakan kita, maka dianjurkan doa yang dilontarkan kepada kita itu kita lontarkan lagi kepada orang yang mendoakan kita tadi. Saya contohkan. Pak Ijo mendoakan kita, terima kasih Bu, semoga Anda diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah, amin. Jadi ngoten. Anda juga begitu Pak Ijo, semoga diberikan umur panjang, sehat, dan barokah. Itu caranya. Jangan cuma bilang amin saja, kembalikan lagi doa yang doakan untuk kita tadi, kembalikan. Supaya apa? Supaya hati kita ini selamat dari mengharap ke selain Allah. Jangan-jangan hati kita ini gara-gara didoakan oleh orang itu sudah puas. Berarti kita hanya mengharapkan imbalan dari orang itu, mengharap imbalan doa saja, gitu loh. Padahal yang benar mengharapkannya kepada Allah. Makanya Siti Aisyah ketika memberikan sesuatu pada seseorang, kan besar jumlahnya, pasti menyuruh seseorang untuk membuntuti. Supaya apa? Supaya tahu apa yang didoakan untuk Aisyah, maka Siti Aisyah mendoakan pula untuk orang yang dikasih tadi. Bisa dipahami nih jamaah Ibamit? Bisa? Paham, insyaallah. Gitu. Masya Allah. Jadi ketika Anda memberi kepada siapa gitu, terus yang diberi mendoakan, kan biasanya mendongakne to, matur suwun Bu, muga-muga sama rezekine tambah kata. Jenengan aja ngomong amin, aja ngoten. Amin, jenengan nggih semanten ugi muga-muga rezekine tambah kata. Supaya apa? Supaya hati kita ini selamat. Perasaan kita ini selamat, niat kita, niat awake dhewe niku selamat sangka perasaan mengharap imbalan dari orang yang kita kasih. Jangan-jangan dengan kita memberi itu dibales karo donga wis mau ngarep jenengan wis ndak ngarep-ngarep balesane Allah. Nah, ini yang menjadi masalah. Gitu loh. Kita mengharapkannya kepada Allah.
Soal orang lain mendoakan kita, itu urusan pribadi dia. Urusan pribadi dia. Makanya ketika mereka membalas doa, maka balas lagi doa itu persis dengan apa yang mereka doakan. Matur suwun Bu, mugi-mugi. Nah, kalau balasnya aku mantan pripun, Kak? Sami mawon. Sami. Wa iyakum niku basa Jawane jenengan nggih semanten ugi. Adalah iku basa Arabe wa iyakum, basa Arabe ngono. Jadi umpamane sing diparingi niku matur suwun Bu Paija, mugi-mugi jenengan pinaringan umur sehat, umur panjang sehat, rezekine tambah kathah ngene. Wah, akeh dongane. Jenengan wa iyakum. Lane rone yo gak iso kok. Wa iyakum itu cara basa Jawane ning jenengan nggih semanten ugi angsal napa ingkang panjenengan tungaaken wau. Agar apa? Agar hati kita selamat songko mengharap balasan dari orang yang kita beri. Gitu loh. Sampai segitunya loh ngati-ngati ini Siti Aisyah itu. Lah, soalnya apa? Oh, jenenge menungso lho, Bu. Jenenge menungso niku lek ngene sing dongane apik no mareme masalah. Nggih napa mboten? Oke. Padahal itu belum balasan dari Allah loh. Belum balasan dari Allah. Padahal yang kita tuju itu adalah balasan dari Allah. Bukan balasan doa dari orang yang kita beri. Bukan. Kalau balasan orang yang kita beri cuma doa, ya lek dongane main dilek ora. Lek kapusan awake dhewe. Ya apa ndak kira-kira iki? Nah, jenengan ngei janggone Pak Ijo. Lah Pak Ijo kuwi mang dongane sampe ya tak dongane Bu jenengan sehat, selamat, barokah ngene-ngene. Amin. Jangan ngono ta. Biasane pertanyaan saya, apakah doa yang orang yang kita kasih itu mesti dikabulkan Allah? Belum tentu. Makanya jenengan aja marem-marem ada trimo diwales donga, aja marem-marem. Sapa sing males? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang lain yang kita kasih mendoakan, kita balas juga. Nggih jenengan nggih semanten ugi. Kita malas dikembalikan. Kenapa kok dikembalikan? Karena kita hanya mengharapkan balasan dari Allah yang lebih bagus, yang lebih super, yang lebih istimewa. Begitu caranya. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang satu cara agar infak kita, sedekah kita tidak batal, yaitu dengan cara tidak mengungkit-ungkit. Dan masih banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ini akan kita bahas minggu depan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.